Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesi Wulandari dengan NIM 19 15 40 11 24. Di sini saya akan membahas tentang shock anafilaktik. Di sekitar kita ada banyak hal yang dapat menyebabkan alergi seperti sengatan lebah, makanan, obat-obatan, serta serbuk sari dan masih banyak lagi. Hal-hal yang dapat menyebabkan alergi kita kenal dengan istilah alergen. Reaksi alergi akan sangat parah yang dapat kita kenal sebagai shock. Shock itu sendiri adalah kondisi di mana penurunan perkusi dan oksigenisasi jaringan. Reaksi alergen yang sangat parah dan menyebabkan shock adalah shock anafilaktik. Mungkin ada pertanyaan, kok bisa alergi dapat menyebabkan shock? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus mengetahui bahwa ada dua jenis anafilaksis, yaitu imunologik dan non-imunologik. Imunologik anafilaktis adalah mekanisme yang paling umum. Mekanisme ini dimulai dari alergen masuk ke dalam tubuh dan akan berinteraksi dengan sel B. Lalu sel B akan menghasilkan antibodi IgE. Selanjutnya IgE akan menempel pada sel MAS. Ini terjadi terhadap paparan pertama terhadap alergen. Tetapi reaksi alergen memang tidak muncul terhadap paparan pertama terhadap alergen. Saat terjadi paparan kedua, alergen yang sudah dikenali akan mengaktifkan IgE pada sel MAS. Sel MAS yang teraktivasi ini akan menghasilkan sitokin. Sedangkan sitokin ini sendiri adalah alat komunikasi antar sel. Jadi sel MAS akan berkomunikasi dengan sel lokasi lain untuk meminta mereka datang untuk membantu. Aktivasi dari sel MAS dan sel imun ini akan menstimulasi pelepasan histamin. Histamin ini merupakan vasidilatator yang menyebabkan pembesaran diameter pembuluh darah. Dilatasi pembuluh darah ini terjadi di seluruh tubuh dan menyebabkan penurunan tekanan darah yang ekstrim. Alhasil tekanan darah menurun sehingga pasien akan kehilangan kemampuan fungsi sistem sirkulasi dan tidak bisa lagi mendistribusikan oksigen. Itulah yang menyebabkan terjadinya shock. Selain itu, histamin juga menyebabkan pembuluh darah lebih permeabel atau longgar, sehingga cairan bisa keluar dari rongga vaskuler dan menyebabkan bengkak atau odem pada bagian tubuh kita. Yang kedua yaitu non-imunologik anafilastik. Sebenarnya sama dengan imunologik anafilastik, namun yang berbeda adalah alergen ini tidak menempel pada antibodi, melainkan akan menempel langsung pada reseptor sel MAS tersebut. Simptom dari shock anafilaktik. Seperti yang sudah dijelaskan, histamin menyebabkan vasodilatasi sehingga terjadinya flushing, yang menyebabkan kulit wajah dan bagian tubuh lainnya terlihat sangat merah. Selain flushing, juga akan terjadi pembekakan dan gatal-gatal. Selain itu ada simptom yang lainnya, yaitu rhinorrhea atau runny nose, yang disebabkan oleh vasodilatasi pembuluh darah pada hidung. Simptom yang lain yang sangat serius adalah bronkospasm, di mana terjadi kejang terhadap bronki. Bronkospasm ini menyebabkan pasien sulit bernafas. Pembekakan pada saluran nafas juga membuat keadaan sangat berbahaya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi pasien dengan shock anafilaktik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi sumber alergen dan menjauhkan pasien dari alergen yang diduga menjadi sebab alergi tersebut. Kemudian, baringkan pasien dengan kaki lebih tinggi untuk melancarkan tekanan darah. Setelah itu, lakukan penilaian ABC, airway, saluran pernafasan. Pasien harus dijaga dengan cara apapun. Yang kedua, breathing. Segera berikan bantuan nafas pada pasien. Yang ketiga yaitu circulation. Pasien dapat diberikan cairan infus, dapat membantu menjaga tekanan darah dan sirkulasi di seluruh tubuh pasien. Sedangkan untuk obat hingga saat ini, obat yang digunakan untuk treatment shock anafilaktik adalah epinephrine dengan cara intramuskuler.